Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Martinaloo, NIM 1703030072, kelas B semester 7. Dosen wali Dr. Andus Yosef Eja Lahut. Oke, baik, di video kali ini saya akan membuat tugas UAS tentang tanggung jawab pemerintah atas masyarakat dalam menghadapi corona di Kalabahi Alor NTT. Oke, baik, satu pendahuluan latar belakang. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan, juga manusia. Di Indonesia masih melawan virus corona sampai saat ini. Begitu pula di negara-negara lain juga sama. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan melaporkan kesembuhan, namun tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah, khususnya di Alor. Masyarakat Alor sendiri sangat acuh tak acuh dengan virus tersebut. Padahal virus tersebut sangat mematikan. Salah satu contoh yang terjadi di Alor ialah bupati yang mencoba nekat menggelar expo di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi. Menurut Amon, kegiatan itu tetap dilaksanakan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menghadapi sulitnya perekonomian pada masa pandemi. Dengan satu alasan yang cukup kuat, yaitu Amon siap lepas jabatan jika ada warga Alor yang meninggal karena corona setelah selesai kegiatan expo. Hal tersebut tentunya menyeleweng jauh dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, di mana tidak boleh menciptakan keramaian di tengah pandemi COVID-19. Namun hal ini juga terjadi di mana bupati sendiri mengizinkan kegiatan besar yang mengumpulkan masyarakat dalam suatu kegiatan expo tanpa memikirkan betapa bahayanya virus corona tersebut. Ada satu kasus juga menimpa masyarakat Kalabahi, Kabupaten Alor baru-baru ini, di mana salah satu tenaga medis positif corona dan 40 tenaga medis lainnya menjalani karantina, dan juga ada banyak kasus lain yang terjadi di Kalabahi, Kabupaten Alor yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Masalah bagian tanggapan pemerintah terhadap masyarakat Alor yang acuh tak acuh dengan virus corona. Kedua, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil pemerintah agar masyarakat dapat menaati protokol kesehatan. Ketiga, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memberi pengertian terhadap masyarakat tentang betapa mematikannya virus corona. Oke. 4. Dalam menghadapi kasus ini, ekonomi yang terjadi di Alor di masa pandemi ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar krisis tersebut dapat dibenahi. Tujuan masalah. Dari beberapa masalah yang telah didefinisikan dan dirumuskan, terdapat tujuan dari masalah tersebut, yaitu agar masyarakat Alor dapat memahami betapa berbahayanya dan mematikannya virus corona tersebut. Bahasan kajian teori. Virus corona adalah suatu virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini juga sebenarnya menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi dari virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hakikat teori. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Yang pertama, cara coronavirus menyebar. Virus corona menyebar karena COVID-19 adalah penyakit baru. Banyak aspek mengenai bagian penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan dikeluarkan dan menyebabkan infeksi baru. Ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter atau 3 hingga 6 kaki, mereka
Mereka diproduksi selama bernapas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih jauh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicaraan normal. Sebuah peneliti di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4-5 meter atau 15 kaki. Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian pada tahun 1930-an yang mengakibatkan efek dari udara yang dihembuskan, lembab yang hangat di sekitar tetesan, dan bahwa batuk dan bersin yang tidak terbuka dapat berjalan hingga 8-2 meter atau 27 kaki. Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mata, hidung, dan mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci. Pada permukaan, jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi, namun secara eksperimental virus dapat bertahan di permukaan selama beberapa waktu, misalnya tembaga atau kardus selama beberapa jam dan plastik atau baja selama beberapa hari. Permukaan mudah didekontaminasi dengan disinfektan rumah tangga yang membunuh virus di luar tubuh manusia atau di tangan khususnya. Bagaimanapun, desinfektan atau pemutih tidak boleh ditelan atau disuntikan sebagai tindakan perawatan atau pencegahan karena ini berbahaya atau berpotensi fatal. C. Welfare state. Negara kesejahteraan atau welfare state merupakan teori yang menegaskan bahwa negara yang mempunyai menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Welfare state merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang memerintahnya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM, keadilan sosial, dan anti-diskriminasi. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar digunakan sebagai pijakan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Penegasan teori negara kesejahteraan welfare state, Profesor Emil Brand mengungkapkan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh masyarakat. Secara garis besar, welfare state mengandung 4 makna, yaitu yang pertama sebagai kondisi kesejahteraan well-being, kesejahteraan sosial atau welfare state sebagai kondisi terpenuhnya kebutuhan material dan non-material. Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan risiko utama yang mengancam kehidupannya. Sebagai pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial atau social security, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal atau personal social service. Kebutuhan tunjangan sosial kesejahteraan yang diberikan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, dan kemudian keadaan yang menimbulkan
konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Sebagai proses usaha terancam sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 3 penutup kesimpulan berdasarkan dari apa yang telah dibahas. Saya menarik beberapa kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin sebagai berikut. 1. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan tidak keluar rumah kecuali di saat yang penting. Berikut, COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi infeksi hingga kematian. Berikut, pemerintah harus selalu memperhatikan, mengayomi seluruh masyarakat alor dalam masa pandemi ini agar tidak ada lagi kasus baru mengenai COVID-19 yang terjadi di Alor. Demikian video yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih. Salam.